Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmatnya kepada kita semua, yaitu nikmat sehat, taufik, hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya selalu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kalian selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, penghulu kita, Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi bab yang pertama, ya. Informasi yang membanggakan. Jadi kita mempelajari tentang teks berita. Pada bab ini kita akan pelajari ada 4 subbab, yaitu yang pertama menemukan unsur-unsur teks berita. Yang kedua, simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi berita. Yang ketiga, struktur dan kebahasaan teks berita. Dan yang keempat, yang terakhir adalah penyusunan teks berita. Jadi untuk pembelajaran pada bab 1 ini ada 4. Langsung saja kita memasuki yang pertama, yaitu menemukan unsur-unsur teks berita. Memasuki yang pertama, definisi, ciri, dan jenis teks berita. Ini ya. Kita mempelajari yang pertama definisi, kemudian ciri, jenis, dan unsur berita. Berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual. Aktual itu maksudnya adalah informasi terkini yang sedang terjadi, itu aktual ya. Dan faktual, berdasarkan fakta sebenarnya. Nah, itu pengertian dari berita ya. Laporan atau informasi berita. Kalau pengertian teks berita adalah, namanya teks kan dalam bentuk tulisan. Jadi teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, itu pengertian teks berita ya. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat aktual dan faktual. Jadi aktual tadi adalah informasi terkini. Kemudian ini yang aktual. Kalau faktual itu adalah berdasarkan fakta sebenarnya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan sudah paham. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita yang pertama yaitu faktual ya.
Apa itu faktual? Ada yang sudah tahu? Atau ada yang sedang membayang-bayangkan apa itu faktual? Faktual. Faktual itu fakta ya. Bersifat nyata maksudnya. Seperti yang disampaikan sebelumnya tadi. Jadi faktual merupakan suatu kejadian yang bersifat nyata. Jadi peristiwa benar-benar terjadi dan tidak terkait oleh waktu. Baik kejadian tersebut terjadi saat ini maupun masa lalu. Nah, itu ya faktual ya, kejadian yang terjadi sekarang atau yang masa lalu. Nyata kejadiannya. Berita yang disajikan pun bukan karya fiksi. Fiksi apa fiksi? Hayalan maksudnya, bukan hayalan atau karangan itu beritanya. Bukan karya fiksi yang berlangsung sesuai imajinasi penulis. Jadi bukan ya, bukan karya fiksi ya, teks berita itu kejadian nyata. Jadi penulis berita itu tidak boleh mereka-reka atau melakukan pikiran-pikiran yang membuat karangan tentang suatu kejadian. Tidak boleh. Penulis berita harus menuliskan berita apa adanya tanpa ditambahi oleh khayalan atau imajinasi si penulis. Jangan sampai, karena itu adalah kebohongan ya. Jadi menulis berita itu bukan sembarangan. Kejadian yang nyata itu kalau berita, bukan hoax, tidak nyata atau tidak sebenarnya. Penulis juga tidak boleh melebih-lebihkan informasi yang sebenarnya. Tidak boleh ya penulis melebih-lebihkan. Misalnya hanya, ini contoh ya, misalnya terjadi kecelakaan, hanya lecet sedikit, misalnya berdarah sedikit. Sedangkan penulis menulis kejadiannya patah tulang, itu misalnya dipisik. Itu kan sesuatu yang melebih-lebihkan. Nah, jadi tidak boleh ya. Harus kejadian yang sebenarnya. Itu untuk faktual. Mudah-mudahan bisa dimengerti untuk faktual. Kemudian yang aktual lagi. Ciri aktual teks berita berarti peristiwa atau kejadian dalam berita bersifat nyata. Nah, itu aktual ya. Bersifat nyata, benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan orang banyak. Nah, aktual itu seperti itu ya. Kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Peristiwa yang hangat-hangat. Itu ya. Itu untuk aktual. Informasinya pun yang disampaikan bersifat kekinian atau terbaru. Nah, itu untuk aktual. Apa bedanya faktual dan aktual? Kalau faktual tadi bersifat nyata. Nyatanya itu baik berita yang terkini maupun berita di masa lalu yang sifatnya fakta, benar-benar terjadi. Jadi faktual seperti itu. Kalau aktual itu kejadiannya yang baru terjadi atau yang hangat-hangat lah topiknya. Topik pembicaraannya itu ya. Kemudian ciri-ciri selanjutnya unik atau menarik. Jadi teks berita harus unik atau berbeda penyampaiannya dengan yang lain. Teks berita harus dikemas dengan kata yang menarik. Tujuannya agar menarik perhatian pendengar atau pembaca ya. Unsur menarik teks berita harus memuat judul yang menimbulkan rasa ingin tahu pembaca atau penyimak berita tersebut. Jadi judulnya itu harus menarik. Dari judul orang akan tertarik dengan bacaan yang akan dibaca atau didengar seorang pendengar atau pembaca tadi ya. Peristiwanya pun menarik dan diminati masyarakat
biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan. Nah, selain itu, teks berita yang disampaikan mengandung nilai kemanusiaan, kriminalitas, dan konflik, itu ya, untuk unik atau menarik. Kemudian sistematis dan lengkap. Ciri-cirinya seperti apa sih sistematis dan lengkap itu? Jadi, teks berita disajikan secara sistematis atau berurutan. Penyajian teks berita disajikan secara kronologis ya, sesuai dengan urutan waktu yang terjadi. Selain itu, teks berita disajikan dengan struktur yang urut. Semua unsur berita harus terdapat dalam teks berita. Ya, kita lanjut ya. Yang di sini kita akan melanjutkan tentang ciri-cirinya lagi, yaitu yang kelima adalah seimbang. Maksudnya, teks berita harus memuat suatu peristiwa atau kejadian yang tidak menyudutkan seseorang atau salah satu pihak. Sebaiknya penyusun atau pembuat berita melihat suatu peristiwa dari dua sisi ya. Pihak-pihak dalam berita juga mempunyai hak jawab jika isi berita dianggap menyudutkan mereka. Jadi seorang pembuat berita itu tidak boleh memihak ke suatu pihak. Harus netral, harus seimbang. Tidak ada keterpihakan dari pihak A maupun pihak B. Seperti itu ya, untuk seimbang ini. Kemudian ada bahasa komunikatif. Nah, dan yang terakhir ini dari ciri-ciri itu ada bahasa komunikatif. Bahasa dalam teks berita pada umumnya menggunakan bahasa yang komunikatif. Komunikatif itu artinya mudah dipahami atau dimengerti pembaca. Nah, untuk ciri-ciri mudah-mudahan dapat dipahami penjelasannya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu jenis teks berita. Nah, ada berapa jenis teks berita? Bisa kita lihat ya. Dibagi menjadi 5 bagian. Berdasarkan yang pertama, topik yang dibahas, tempat terjadinya, daya pengaruh, sumber berita, kadar fakta yang terkandung, dan yang terakhir, teknik penyajian. Kita masuki jenis yang pertama, yaitu topik yang dibahas. Nah, jadi topik yang dibahas itu banyak ya. Meliputi ekonomi, hukum, olahraga, politik, kriminal, ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi, agama, lingkungan, pertanian, tokoh dan transportasi. Itu untuk macam-macam topiknya yang dibahas di dalam jenis teks berita, di dalam berita tadi ya. Kemudian tempat terjadinya. Untuk tempat terjadinya meliputi di dalam negeri maupun di luar negeri, mancanegara ya. Untuk tempat terjadinya bisa di tempat kita sendiri, bisa di luar negeri, berita asing. Kemudian daya pengaruh. Untuk daya pengaruh itu meliputi lokal, regional, nasional, dan internasional. Itu daya pengaruh beritanya ya. Baik itu berita lokal, regional, nasional maupun internasional. Itu daya pengaruh beritanya. Sesuai pembawaan-pembawaan. Itu ya. Pengaruhnya beda-beda. Untuk berita daerah seperti ini pengaruhnya. Untuk berita nasional seperti ini. Kemudian berita internasional seperti ini, ya. Itu maksudnya. Untuk sumber berita meliputi peristiwa, apalagi pendapat. Kemudian peristiwa dan pendapat, dua-duanya ya untuk sumber berita. Jadi
baik itu peristiwa yang sedang terjadi ataupun pendapat seseorang untuk kita tanyai. Itu ya berita-berita, ataupun dua-duanya, peristiwa maupun pendapat, itu untuk sumbernya. Kemudian kadar fakta yang terkandung. Nah, kadar fakta bisa kita kembali lagi ke pembahasan sebelumnya tadi, ada faktual, kemudian ada fakta, dan fakta bercampur pendapat, kemudian berita bohong. Itu kadar fakta yang terkandung ya. Faktual, kemudian fakta benar-benar terjadi. Faktual tadi apa? Ada yang masih ingat? Faktual itu kejadian sekarang maupun kejadian masa lalu yang benar-benar terjadi ya. Untuk fakta itu benar-benar terjadi maksudnya. Kalau fakta. Fakta bercampur pendapat. Nah, itu ada kejadian sebenarnya dengan pendapat seseorang maksudnya. Kemudian berita bohong. Nah, ini yang sangat berbahaya. Berita bohong atau berita yang kita sebut sekarang itu berita hoax ya. Itu untuk kadar fakta yang terkandung. Kemudian teknik penyajian. Nah, gimana teknik penyajiannya? Teknik penyajiannya meliputi yaitu secara langsung, ringan, kisah, reportase. Nah, untuk teknik penyajian ada meliputi beritanya secara langsung, kemudian ada berita yang ringan, kemudian ada berita-berita tentang kisah-kisah, kemudian ada reportase, yaitu reporter yang secara langsung turun ke lapangan untuk menyampaikan beritanya. Itu untuk teknik penyajian. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu unsur-unsur dalam teks berita. Nah, apa saja unsur-unsurnya? Boleh kita lihat. Nah, di sini ada pohon. Pohon pertanyaan. Nah, ini dia. Dalam bahasa Inggris, biar kalian bisa juga dan tahu artinya ya. Kata what. What ini apa artinya? Apa? Iya. What apa? Kalau where, apa artinya where? Di mana? Iya, di mana. When, apa arti when? Kapan? Iya. Kalau what, kalau who, siapa? Iya. Kalau why, apa arti why? Why? Kenapa? Iya, kenapa ya? Kalau how, apa how? How are you? How, bagaimana ya? How are you? Bagaimana kabarmu? Nah, dari kata-kata atau pohon ini bisa disingkat dengan ini. Adik Simba ya. Bisa disingkat biar kalian enak mengingatnya. Kalian ingat ini. Unsur-unsurnya ada 6. Untuk mudah mengingatnya yaitu dengan cara ini apa ya? Akronim ya. Akronim ini akronim. Bukan singkatan tapi akronim. Yaitu adik Simba. A-nya itu apa? D-nya itu di mana? K-nya ini kapan? Kemudian S ini, C ini siapa? M ini mengapa? Ini dan bagaimana? Ini ya, how. Bisa diingat ya ini.
Mudah-mudahan bisa dipahami untuk unsur-unsur dalam teks berita. Kemudian cukup saja sampai di sini untuk pertemuan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.